Indonesia Papua Nugini. Kalian melihat perbatasan Indonesia dan Papua Nugini terlihat lurus, tapi kalian pasti juga melihat ada lautan kecil di bawahnya. Sebenarnya perbatasan itu mengikuti alur sungai sesuai perjanjian Belanda dan Inggris pada tahun 1895. Dan sebab itulah garis lurus yang berlanjut sedikit lebih maju dari sebelumnya. Jerman Austria. Kalau kalian zoom sedikit di sini, kalian menemukan garis potongan menciptakan wilayah kecil ini. Iya, ini adalah Junghaus. Sebuah wilayah kecil ini sebenarnya milik Austria yang terletak di tumpuan wilayah Jerman. Hal ini akibat dari konflik wilayah pada Perang Dunia Pertama yang dulunya dikuasai oleh Kekaisaran Austria-Hungaria. Amerika Rusia. Gak kebayang secara umumnya jaraknya kurang lebih 250 km. Hanya melihat dari ujung Rusia ke Alaska langsung. Tapi lebih gilanya perbatasan sebenarnya tertumpu dua pulau ini. Iya, Pulau Diomede besar dan kecil ini mempunyai jarak 3,8 km. Dan lebih gilanya beda zona waktunya 21 jam saja. Misal, di Diomede besar hari Selasa, maka di Diomede kecil sebagian besar masih di hari Senin. UEA, Oman, UEA. Kalian gak kepikiran seberapa banyak negara bahkan dalam negara ini. Gak usah dijelasin deh, tempat ini berturut-turut namanya Kidi, Mada, dan Nahwa. Seperti biasa, kemungkinan adanya perjanjian UEA dan Oman menyebabkan terciptanya enklave dalam enklave ini. Pembahasan definisi enklave ini dibahas akhir nanti. Perbatasan Belanda-Belgia. Lebih sulit dari yang kalian lihat di penjelasan sebelumnya. Kalau di penjelasan sebelumnya hanya ada enklave dalam enklave, di sini sudah nggak beraturan lagi enklave-nya di mana. Gue aja sampai puyeng mana yang punya Belanda, mana yang punya Belgia. BTW namanya Barley. Di sini ada dua macam, yaitu Barley Nassau milik Belanda dan Barley Hertog milik Belgia. Setelah ditelusuri, ada 22 Barley Belgia dan 8 Barley Belanda. Perbatasan ini bikin peraturan ngaco juga. Dibuat batas trotoar, jalan, bahkan rumah bisa dibelah sama Barley ini. Gue jadi kurir, pusing mana alamatnya nih. Wah. Perbatasan Prancis-Spanyol. Sepertinya gak ada yang lebih unik daripada kedaulatan antara Prancis dan Spanyol. Satu pulau kecil di seberang sungai ini menjadikan mereka lebih bersahabat. Bagaimana tidak? Pulau ini bisa diajak kerjasama. Ya, karena dahulunya pernah membuat perjanjian mengenai pulau itu pada tahun 1659, menjadikan kedaulatannya bergonta-ganti setiap 6 bulan. Meskipun begitu, nggak ada loh orang yang menempati di sana. Bahkan wisatawan pun nggak boleh menduduki di sana. Ini namanya Pulau Payasean ya namanya. Perbatasan ngaco. Kenapa gue bilang ngaco? Lihat peta ini. Wilayah ini namanya Bertawil. Wilayah yang agak kecil ini nggak mau diduduki oleh siapapun, baik Sudan maupun Mesir. Sedangkan yang agak besar ini dan menjorok ke Mesir ini adalah segitiga Halaib ya. Nah, di sini berbanding kebalik, mereka kedua sama-sama berebutan mau pengen wilayah itu juga. Sebenarnya awal membuat perbatasan Mesir Sudan, tapi ini lebih berantakan dan strukturnya berbanding terbalik dengan Belanda Belgia yang kita bahas tadi. Gue lebih pusing ke situnya sih.